Kali ini ketemu lagi di ring 1 nih. Dengan orang-orang ring 1. Ring 1 kali ini ada Kakak Yos yang lagi-lagi ring 1. hadir nih nemenin kita, dan satu lagi Pak Dom ini Bung Domingus Octavianus, yang satu Kakak Yos ini Sekjen PKR ya, Pergerakan Kedaulatan Rakyat. Yang satu lagi nih Sekjen dari partai yang kemarin ikut bersama-sama nih memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka itu. Pak Dom nih Sekjen Prima kayak sah. Di TKN itu wakil sekretaris ya, wakil ketua ya, wakil ketua. Jadi kalau ketua umum itu di Dewan Pengarah ya. Iya. Kalau sekjen partai itu di wakil ketua. Ketua dan wakil ketuanya ya. Pak Rosan ya. Iya, benar. Sama ketua strategisnya Pak Dasko. Bang Dasko. Jadi kalau yang ini dua-dua nih khusus ini ayo. Iya, jadi jabatan beliau ini kan penting. Jadi kalau kampanye kemarin kalau beliau ke daerah Pak Dom dan kamu ke daerah, jadi aku ini sebagai penyambutnya. tim khusus. Ya, tim khusus. Ketemu ya. Udah cek jadwal ya. Oh ini Dom ini yang datang kan itu tim penyambut. Harus clear semua. Siapkan. Ya. Dan ini uniknya dua-dua nih pemuda Katolik dari NTT ini. Kultural. Jadi ya backgroundnya gitulah. Tapi aku bangga, aku punya kakak yang egaliter. Ya kami bangga lah seperti itu. Pengetahuannya luas, bisa dibagi seperti itu. Bisa jadi, berbagi. Kebanggaan kami orang intim Indonesia Timur. Intim namanya Indonesia Timur. Ini tokoh-tokoh muda Katolik kemarin kan dicari-cari sebenarnya Pak Dom. Karena yang muncul kan tokoh-tokoh tua tuh. Petisi-petisi kemarin gak ada. Tokoh-tokoh tua segala macam. Nah, tokoh mudanya enggak ada yang bersuara nih. Iya. Memang kalau di kemarin itu secara hierarki sebenarnya punya kebijakan juga ya Pilpres itu ya. Iya. Punya kebijakan juga ya, cuma ya kelihatannya malah di hasilnya, outputnya kalau kita lihat dari Litbang Kompas, hasil polling Litbang Kompas 60% lebih malah yang milih ke 02 ya. Itu yang kemarin kami bahas sama Kakak Yos di episode sebelumnya kan ya. Iya. Jadi secara Katolik struktural itu ke paslon lain, tapi kultural ini nggak mau. Kultural ini tetap di 02 gitu. Ya, padahal kan hari Minggu itu selalu kan mengingatkan. Tapi aku bilang gini, kalau lebih dari sekali ingatkan itu berarti berat itu. Biasanya taat kan? Biasanya sekali ngomong efektif. Ini berat kulturalnya. Berarti berkali-kali dulu ya. Itu juga nggak ngaruh juga ya. Iya, jadi memang kalau udah lebih dari sekali mengingatkan itu berat situasinya. Seperti. Tapi itu selalu ada nilai demokratis. Iya. Gereja Katolik betul. kayak memberikan hak lah kepada punya jemaat kewajiban untuk menyarankan secara moral. Karena dia itu seruan moral. Terlepas bahwa kulturalnya itu umatnya mau milih siapa itu tidak juga dilarang atau tapi ada kewajiban moral ya. Etika moral. Jadi seruan moral. Dia batasnya di situ. Nah, kalau dia tidak mengingatkan juga berarti memang dia mengesampingkan dia punya ini kewajibannya dia. Jadi justru itu bagusnya kekuatan pimpinan struktural itu mengingatkan. Ya, lagi-lagi menyerahkan kepada kulturalnya. Karena tidak sampai ke situ intervensinya atau apa. Sebatas seruan moral. Jadi dia punya kewajiban dia untuk itu sebagai sebuah institusi. Itu sebenarnya. Tapi aku mau tanya nih sama Pak Dom nih. Ini Prima secara khusus benar Kak Yos. Prima ini kan nggak jadi peserta pemilu Pak Dom. Iya. Ya kan? Gagal kan? Gagal waktu itu. Menjadi peserta pemilu gagal. Tapi pada akhirnya kok bisa dipanggil sama Pak Prabowo gitu loh. Itu kan sebelum ada Gibran kan dipanggilnya. Kalau masa kampanye dulu saya jawabnya itulah kebesaran hatinya Pak Prabowo. Iya. Partai yang seperti ini saja diajak gitu. Iya. Diajak loh. Ini bukan kita yang minta loh. Dipanggil kan? Kita yang diajak. Karena jadi sebelumnya bukan kita yang menyodorkan diri. Kita mau dukung Pak Prabowo, 02 kita gitu. Enggak gitu. Kita yang
rangkul Tapi kita itu diajak mungkin gitu. di apa yang dibilang itu nilai ajakan persatuannya kan gitu. Semua Betul. golongan itu diajak ya. Karena sebelum apa Prima ke Hambalang waktu itu Pak Dom, itu aku masih dampingin ketum Bung Jabu. Ngonten di Kelakar. Waktu itu kita masih studionya di Jagakarsa. Oke. Nebeng punyanya Ferry Amsari. Di situ Bulan juga September masih itu. iya, di situ juga ditanya hostnya itu Bang Semi waktu itu. Hostnya Bang Semi. Bang Semi. Semi Not Slim Boy, hostnya di Kelakar. Masih min. Jadi dia tanya kenapa kok Prima itu mau mendukung Prabowo kan gitu. Karena dia tahu track record apa Ketum Jabu kan PRD apa segala macam, dia tahu track recordnya ini bersinggungan dengan 98. Kok bisa? Kok mau mendukung gitu. Nah, di situ dijelasin juga sama Ketum Jabu dijelasin dan kita diundang, kita diminta, bukan kita yang menyodorkan diri genit gitu kata Ketum Jabu. Masih ada tuh videonya. Dan itu rame juga penontonnya waktu itu. Itu setelah syuting, setelah take langsung berangkat ke Hambalang tuh. Iya. Nah, waktu itu undangannya masih menyambut Demokrat, ya kan? Iya. Itu. Kita nyambut Pak Menyambut Demokrat, SBY Pak untuk bergabung ke Ahaye. koalisi. Iya. Ternyata di situ disambutnya juga Prima ya. Di situ waktu itu Prima dengan PSI belum secara resmi menyampaikan dukungan. Oke. Nah, kita masih diajak tuh. Ya, ya, masih ya. diajak. Nah, Demokrat sudah mau menyampaikan dukungan. Ya. Nah, tetapi Prima sama PSI ini mungkin sudah dibaca sebagai potensi. Sebagai potensi. Makanya Prima dan PSI waktu itu beda sendiri. Ya. Partai-partai lain disuruh pakai Kayak- seragam partai. Prima sama PSI waktu di Hambalang itu nggak pakai seragam partai, Ya, disuruh ya. pakai putih, Baju putih aja ya. gitu. Baju putih. Itu kayak anak magang bukan? Kayak anak Magang dulu magang dulu di koalisi. Ngetes gitu. dulu. Tapi kan itu putih itu kebesarannya Gerindra. Betul, betul. Jadi ordal. Betul. Orang dalam. Mungkin ngelihat itu ya, Prima mungkin belum rezekinya untuk lolos sebagai peserta pemilu waktu itu, tapi mungkin Gerindra dan Pak Prabowo udah ngelihat ya. Ya. Gitu. Tapi mungkin juga ya kalau Prima menjadi peserta pemilu itu enggak total untuk Pilpres. Betul, Karena betul. aku lihat yang total untuk Pilpres itu ya Prima ini Sebenarnya sebagai sih itu yang ngelihat. Karena nggak ada beban untuk ngurus caleg ya. Nggak ada beban. Nggak ada beban ngurus caleg Iya. kan. Iya, Yang lain nggak kan beban ngurus caleg tuh, caleg Iya. harus masuk gitu. Kita nggak ada beban untuk nembus Parliamentary parliamentary threshold ya. 4%, nggak ada. Aku sendiri kan mengalami itu di NTT, koordinasinya sama Kekadom, sama Ketum Jabo kan, sama teman-teman yang lain, termasuk logistik juga. Jadi bayangkan kalau kita komunikasi dengan teman-teman di partai, itu akan mereka mengutamakan partai atau pilpresnya. Iya. Itu agak berat juga Iya, kan. iya. Jadi memang ya fine kemarin. Jadi nyambung aja. Tengah malam kirim barang gitu kan, sampai pagi di Labuan Bajo gitu. Jadi Langsung bukan cepat dia ya. soal dia tidak lolos atau tidak, tapi bahwa pasti ada komunikasi udah lama lah. Iya, iya. Teman-teman di Prima ini dan mengakar kan Prima ini sebenarnya wong cilik sebenarnya itu wong cilik sebenarnya jadi 99% ya rakyat Rakyat 99% biasa, rakyat biasa biasa ya. itu. Dan kita klaim besar lah. Tapi klaim itu ada hasilnya kan? Jadi Nggak tanggung-tanggung loh. Kalau partai-partai besar kayak kemarin PDIP targetnya cuma 30%, kami targetnya 99%. Betul, betul. Sadis. Karena sadis nih Prima waktu itu sebelum urusan pemilu-pemilu lah, masih belum pendaftaran segala macam, itu berani-beraninya gitu loh menentang oligarki. Itu gimana platform Prima tuh gimana, waduh? Ya sebenarnya kan ada soal oligarki itu kan belum tajam juga diskusi kita. Memang kita membawa aspirasi dari mayoritas yang kita klaim sebagai mayoritas rakyat itu yang tidak memiliki apa-apa. Karena kan waktu itu kita mengobservasi atau menganalisis ada data-data yang tersedia bahwa 1% orang terkaya itu menguasai 40-50% kekayaan Aset di Indonesia aset ya. nasional ya kan. Iya. Nah itulah yang kita kategorikan sebagai oligarki. Cuma kan kita belum mempertajam itu dengan analisis yang lebih berorientasi kepentingan nasionalnya, ya kan. Iya, iya. Nah makanya itu baru ditemukan itu di
Rapimnas terakhir itu di bulan Agustus itu kita mempertajam di situ, bukan menemukan, mempertajam di situ, membuat pembelahan bahwa 1% ini pun harus kita klasifikasikan lagi gitu kan. Klasifikasikan lagi mana yang mendukung kepentingan nasional, mana yang mendukung kepentingan tidak nasional. Artinya misalnya kayak program hilirisasi. Itu dengan segala problematik yang ada di dalamnya, itu kan sebenarnya pro kepentingan nasional. Iya. Ya kan? Walaupun di situ ada problemnya lagi nanti, itu bisa kita bicarakan lagi sayap-sayapnya lagi. Misalnya hilirisasi belum menyentuh kepentingan rakyat lokal misalnya, itu kayak gitu, seperti itu. Atau ada juga diskusi di luar lingkungan hidup, punya singgungan, belum lagi nanti vendornya apa segala macam, itu kan ada perdebatan gitu kan, itu banyak lagi turunannya. Tetapi prinsip hilirisasinya sendiri itu sebenarnya kan kepentingan nasional. Nah, jadi pembelahan itulah yang kita coba pertajam, dan akhirnya ya Prima ketemu. Ya ini memang kita harus mendukung, walaupun ada oligarki yang 1% ini, tapi ada oligarki 1% ini yang bisa kita ajak untuk kepentingan nasional. Iya. Nah, masih bisa diajak kompromi ya. Nah, daripada yang menjual kekayaan alam ini. Bahwa selama proses ini kan kita menemukan ada soalnya kan. Jadi pembenahan itu penting kata Bung Don tadi itu. Jadi tapi kita lihat skup besarnya bahwa ini ada nilai kepentingan nasionalnya. Itu sebenarnya. Lebih ke situ, menarik. Makanya kita ngelihat kan kemarin ada beberapa partai peserta pemilu yang juga nggak ngeblok nih ke capres mana kan gitu. Bahkan ada nih yang dia ngeblok ke salah satu capres, tapi infonya dari dalam nih, dari dalam sendiri nih, di sana kayak nggak dianggap gitu. Sampai ada satu forum gitu kan, mereka diskusi persiapan lah, mereka lagi diskusi apa segala macam untuk debat capres kalau nggak salah. Terus perwakilan salah satu partai ini sampai maju ke panggung. Tuh, dia ngomong, nama kami kok nggak disebut gitu. Iya, ada kayak gitu. Iya, ada di salah satu capres. Itu di salah satu kubu capres lah, tim koalisinya. Itu sampai ngeluh gitu si perwakilan partainya. Tapi bukan partainya. di 02 ya? Bukan. Di capres lain. Di paslon lain lah. Jadi aku dengarnya sih karena dia mau terbuka dukung atau apa itu, tunggu putaran kedua. Ternyata nggak muter. Gak ada putaran kedua. Jadi aku dengarnya gitu Bang. Jadi baru mau ikut pemilu juga. Ya nggak tahu ya kebijakan partainya. Karena kalau aku melihat sih ada dampak positifnya kalau mereka blocking masuk gitu masuk ya, kan. blockingnya. Iya. Ada dampak positifnya yang seenggaknya secara campaign bisa berbarengan kan, paketan gitu. Untuk sosialisasi, memperkenalkan partai kan sosok netral tapi mau tampil gitu. susah. Iya kan? Sosok netral gitu. Ada tuh salah satu kawannya Bung Dom di salah satu partai kawan gitu. Waktu itu kami ketemu di peresmian kantor salah satu NGO. Gitu, ketemu, kebetulan dia hadir di situ kan, kita ketemu, dia bilang, ngomong dong ke ketum gitu dia. Ngomong ke sekjen, kapan kita bisa tata ulang nih, kita rembuk bareng lagi lah kata gitu. Waktu itu dia udah tahu ini nggak mungkin lolos nih, nggak mungkin lolos di partai kan gitu. Jadi parliamentary threshold-nya. Iya, jadi dia ada ada pembicaraan itulah ngomong. Ya satu sisi aku ngelihatnya positif. Oh ini kawan mau nih untuk diskusi lagi bareng kita kan gitu. Tapi di sisi lain kok baru sekarang, kemarin kita aja nggak mau kan gitu. Itu ketika dia udah melihat hilalnya. Hilal dia. Itu. Itu udah aku sampaikan ke Pak Bin tuh, ketawa-ketawa Pak Bin. Ketawa dia. Tahu Pak Bin gitu. Ya enggak apa-apa, kita terbuka lah kita kan kalau terbuka ya. Aja. Ayo kita diskusi lagi gitu. Dibesarkan karena dialektika itu kan? Benar. Karena secara background sama kan, masih sama backgroundnya dan kawan-kawan. Irisan kita ini kan sebenarnya ada di mana-mana kan. Betul. Mana-mana. Ya yang irisan terbesar itu yang nggak mau kita masuk, nggak mau Prima masuk kan? Yang kecil ya. Iya. Karena irisannya terlalu besar kayak Mas. Jadi dia nggak mau kalau Prima masuk. Wah ini nanti diiris-iris lagi kita.
Gitu. Tapi ini sekarang udah selesai lah. Pilpres udah selesai. MK kemarin sudah berikan putusan. Walaupun ini ada ambiguitas juga nih. Mungkin bisa dijelasin juga sama Kayo sama Bung Dom ini. Masalah dissenting opinion. Nah, jadi kan kemarin masih perdebatan di situ. Walaupun putusan MK sudah menolak gugatan seluruhnya, tapi kan ada 3 hakim yang memberikan dissenting opinion. Dan opini publik di luar itu menganggap bahwasanya oh iya bener ini memang putusannya nggak netral. Buktinya tuh ada 3 hakim yang dissenting opinion kan gitu. Nah kan orang-orang kita masih awam kan. Bahkan aku ketemu ada saudara gitu kan sepupu. Ketika masih sidang-sidang MK aku jelasin masalah amicus curiae, kemudian dia mahasiswa hukum, lagi S2 di hukum. Dissenting opinion dia nggak paham, mahasiswa hukum loh, apalagi yang bukan kuliah hukum Pak dong, gitu. Dia paham itu, iya kan, bisa-bisa salah paham. Ini apa nih maksudnya, gitu. Ya soal memang menarik pilpres kali ini kan ada 2 kata yang menjadi topik pembicaraan itu soal amicus curiae kan, sama dissenting opinion. Betul. Jadi dua-duanya ini tapi pasca keputusan itu yang lebih dibahas itu adalah di teman-teman kelompok diskusi atau apa itu dissenting opinion. Tapi saya melihatnya bahwa ini baik untuk dibicarakan, baik untuk didiskusikan. Jadi pendidikan. Tujuannya pencerahan semuanya. Seperti betul. itu. Karena untuk mengembalikan soal pilpres bagaimana soal puas tidak puas kan semua muaranya di MK, hilirnya sudah diputuskan di sana. Seperti itu. Nah, dissenting opinion itu harus kita lihat bahwa harus diterima baik di kubu 02 atau pemenang juga. Bahwa juga di tim 01 atau 3 atau teman-teman kalangan NGO intelektual tetap membicarakan itu juga sah-sah saja sebagai pembelajaran kan gitu. Tapi harus diingat bahwa itu keputusan lembaga. Mau dissenting opinionnya berapa orang, 3 orang versus 5 itu, tapi yang hasil keputusan itu adalah keputusan bukan keputusan 5 orang, tapi keputusan lembaga. Keputusan lembaga itu. Jadi yang 3 orang juga itu jangan bilang kami nggak ini ya, kami sudah memberikan yang terbaik, kami dissenting opinion. Tidak, tetap kalian berada pada kedudukan lembaga. Keputusan itu adalah keputusan lembaga. Seperti itu. Nah, teman-teman juga dalam konteks yang membahas ini juga ya sah-sah aja dong. Bahwa kita bicara pada tataran untuk kedepannya. Memang kalau bicara secara statistiknya ini sejarah yang baru kan dissenting opinion dalam soal PHPU milu. Ya ini baik sih untuk sebagai pembahasan dalam tataran ilmu itu menurut saya. Jadi nggak jadi soal. Toh seburuk-buruknya keputusan juga itu adalah keputusan. Iya dong ada. Jadi gitu. Mau 5-3, 4-5 juga ada keputusan dan tidak hanya diputus oleh 5 orang, tapi itu secara lembaga. Itu menurut saya sih. Ya, aku setuju itu soal. Jadi memang lebih ke pembelajaran, lebih sebagai pembelajaran ke depan untuk kedepannya, karena mau di rata-rata kritik terhadap penyelenggaraan milu itu kan berkaitan dengan sistemnya sendiri. Sistem yang disusun berdasarkan undang-undangnya Undang-undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan undang-undangnya itu sendiri memang belum sempurna. Kalau mau diakui kan belum established dan itu masih bisa kita ya sah-sah saja untuk didiskusikan kembali, untuk diutak-atik lagi atau untuk disempurnakan, itu sah-sah saja dan itu bisa dissenting opinion ataupun hal-hal dinamika yang berkembang sejauh ini kan bisa menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. Memang dari pernyataan dissentingnya juga untuk perbaikan ke depan, masalah yang disoroti kan masalah undang-undang pemilunya itu banyak kan gitu. Bahwasanya ini ada problem di situ. Pak Prabowo sendiri kan beberapa kali juga menyampaikan pernyataan dia berkaitan dengan sistem politiknya juga, dia belum istilahnya ya belum puas bener lah dengan sistem yang ada. Ya dia bilang ini terlalu mahal, terlalu melelahkan, apa segala macam. Itu kan
itu juga menjadi aware satu kesadaran juga di dia gitu. Dan dia katam lah, dia 4 kali ikut pemilu kan. Tahu banget lah. Tahu banget sistem Gimana pemilu lah di ininya, Indonesia kan. ular-ularnya gitu, kita tahu gitu. Cuman dia sendiri pun nggak puas, cuma kan memang harus jalan gitu. Iya. Negaranya harus tetap jalan. Apapun kan sistemnya udah begini, ya kita ikutin. Harus tetap Jadi jalan. gitu. Dan keputusan MK itu juga kan karena berdasarkan sistemnya juga kan. Iya. Dia tidak keluar dari sistem yang diatur. Kan gitu. Bahwa ada dissenting opinion juga itu adalah terobosan dalam mengambil keputusan. Juga sah-sah aja. Karena ilmu itu sebagai ilmu pengetahuan kan, pembelajaran buat kita semuanya. Kan sudah selesai. Nah, pasca keputusan juga itu kan partai peserta yang mengusungnya juga langsung mengucapkan udah selesai, udah seperti selesai. itu. Pak Surya Paloh kan lalu diikuti Langsung oleh tuh ya, PKB lalu kemudian. komunikasi itu jalan seperti itu. Lalu peserta capres dan lain-lain juga sudah menerima itu. Tapi bagus memang untuk selalu mengkritisi sebuah hasil dari dinamika yang besar ini. MK itu kan sebuah panggung yang besar. Betul. Karena dia bicara tentang sistem konstitusi. Jadi memang aneh juga kalau misalnya sudah selesai sidang tidak dibahas juga, itu sebuah keanehan juga ya kan. Jadi selalu ada pertanyaan, selalu ada teori atau kritik-kritik, itu hal yang wajar menurut saya. Walaupun saya kalau sebagai bagian dari pendukung 02 percaya bahwa ini memang atmosfer dan gairah untuk mendukung pasangan ini memang besar. Kenyataan di lapangannya juga begitu. Turun ke lapangan juga kelihatan gitu loh, bahwa orang memang mau mendukung ini, ada gairah itu gitu. Itu suasana rakyat banget. Suasana kebatinan. Suasana kebatinan rakyat. Jabu itu, suasana kebatinan rakyat. Tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung. Memang menginginkan ini gitu. Tidak bisa dibendung. Jadi bahwa ada perbedaan-perbedaan iya, tapi mayoritas itu kelihatan gitu. Di bawah itu kelihatan banget. Jadi mau sekilas observasi ke media sosial pun kita bisa lihat itu kan. Iya, dalam segala dimensi dia. Ya itu tadi, suasana kebatinan ini dibawa ke medsos juga kan. Iya. Jadi itu kenyataan itu. Betul. Kenyataan. Mau yang sudah pemilih, belum pemilih juga ikut euforia mereka. Itu yang terjadi. Tapi aku bilang sama Farhan, Bung. Jadi kita kan pelaku ya di lapangan. Kok pemilu 2019 ini paling adem gitu. 2024. Iya, paling adem. Betul. 2024. Betul. Kita kemarin bahas itu. Paling adem banget kan? Adem. Enggak kayak 2014, 2019 ya. Kebencian itu nggak menonjol, nggak ada. Itu salah satu ada, nilai positifnya kan. Bahwa Betul. ada perdebatan itu kan bagus. Betul. Karena itu lebih kepada soal kritik terhadap sistem yang berjalan Iya. ke penyelenggara itu wajar. Betul. Lalu kemudian perdebatan soal pro kontra beberapa hal itu Iya. tapi misalnya gesekan-gesekan di kultural atau apa itu nggak ada. Nggak ada. Bagus, kebencian. Nggak ada. Ya dislike itu biasa. Tapi itu kalau positifnya sampai hate speech pemilu 2024 ini. Jadi gitu. Nah, itu juga yang memudahkan konsolidasi di elitnya. Pasca bahkan sebelum pencoblosan itu udah mulai kan. Iya. Pasca pencoblosan dan kemudian pengumuman KPU juga udah konsolidasi. Udah konsolidasi Jadi gitu. mereka. Nah, sampai sekarang kan halal bihalalnya tetap jalan. Masih. Bahkan yang menarik waktu kemarin pembacaan putusan. KPU ya, KPU. Oh, iya. Yang penetapan KPU. Penetapan, ya. Kan di situ kubu 01 hadir. Terus pidato Prabowo tuh, Pak Prabowo unik pidatonya. Iya. Pak Anies, saya tahu senyuman Anda itu berat gitu. Karena saya mengalami itu Empiris. Iya, itu hal yang positif loh dalam persaingan politik itu positif. Jadi dia nggak merendahkan kan gitu. Kalau filosofi Jawanya kan ada gitu kan, menang tanpa ngasorake kan gitu. Dia walaupun mengalahkan kubu 01 tapi coba untuk merangkul dengan caranya lah. Dia berguyon gitu kan, dia rangkul, setelah itu dia salamin gitu. Yang nggak datang kan 03. Kalau pengakuan Pak Mahfud kan dia baru dikabari sejam sebelumnya. Nggak tahu itu. Itu katanya gitu pengakuannya di Twitter kan. Sejam atau 30 menit kan gitu. Setahu saya sih biasanya ada komunikasi lisan dulu. Ya. Nanti baru KPU baru bersurat kan. Baru gitu. dengan resminya. Kan ada LO. Biasanya ada LO-nya kan. Ada LO. Kita pengalaman kita kan kemarin gitu. Walaupun surat belum Suratnya belum ada, dia udah kasih tahu dulu lewat LO-nya. Ada LO gitu. Itu makanya
Prima kemarin buat statement juga. Karena PDIP dan 03 nggak hadir kan. Ya, kurang dewasa lah. kalau Ya, gitu. berharap PDIP dewasa dalam Lebih dewasa berpolitik. lah. Karena sebelumnya Hasto yang ngomong gitu ke Prima. Ya, dulu mereka suruh kita Ya, berdewasa lah gitu. Jadi ini balas-balasan atau gimana Pak Dom? balas pantun. Ya memang apa ya, kalau saya lihat PD ini sendiri pun nggak homogen ya, nggak homogen. Kalau nggak tahu ini bacaan dari luar, teman-teman di dalam lebih tahu. Tapi kalau kita pembacaan orang dari luar kan lihatnya nggak homogen. Iya. Ada Banyak yang, faksi lah di dalam situ ya. ada yang memang kecenderungannya pingin segera udah akui saja kita kalah, kemudian Ya, itu ayo masuk, gitu. publik melihat Ya, itu. ada Tapi juga yang masih dengan egonya gitu kan. Ya. tapi yang ini kan aku baca juga dinamika di PDIP-nya sendiri itu kan makin kesini juga itu publik juga antipati ya. Ya, akhirnya gitu publik. Antipati. dia. Jadi Betul. apakah di dalam juga ini ada namanya evaluasi terhadap narasi-narasi Sekjen Hasto itu kan terlihat konfrontasi ke publik itu. Iya. Nah, apakah itu tidak disadari bahwa itu merugikan PDIP-nya sendiri, ya kan? Selama Pilpres juga kan begitu konfrontasi. Terus-terusan. Itu juga yang membuat mereduksi perjuangan Ganjar Mahfud Iya. dan tim juga karena Banyak orang yang nggak mau milih karena nggak suka PDIP. Iya. Aku melihat bahwa narasi konfrontasi ini juga itu aku melihat bahwa ini bukan struktur atau partainya secara partai PDIP. Aku melihat dugaan saya ini ada agenda pribadinya Hasto. Oh. Ada agenda pribadinya Hasto. Bener tuh, jadi gini. karena pas pertemuan Prabowo dengan Prabowo ya, yang Iya. ketemu dengan Bu Mega, kan pertemuan tuh. Iya. Nah, justru Hasto konfrontasi lagi. Iya. Padahal udah pertemuan tuh. Jadi kan. gini ya, aku melihatnya ada dugaan saya ya. Ada agenda pribadinya Hasto yang aku baca bahwa kegagalan dalam Pileg secara partai memang dia menang tapi kursi turun. Begitu dalam Pilpres, ya kan? Itu hasil dari konfrontasi dia juga. Dia punya andil itu. Iya. Jadi mungkin saja dia dengan cara konfrontasi dia ini menyalahkan Jokowi, Gibran dan lain-lain. Oke, tapi pemilih itu kan tidak begitu. Jadi aku melihat konfrontasi akhir-akhir ini itu agenda pribadinya Hasto untuk menutupi kelemahan cara strategi dia di PDIP. Saya pikir di teman-teman PDIP juga itu banyak yang kecewa. Nah, kita lihat dinamika kedepannya di PDIP ini tentang apakah masih pakai gaya Hasto atau apa. Kalau masih pakai gayanya dia itu alarm untuk kedepannya PDIP itu makin dia yang menjauh dari wong cilik. Betul. Justru aku suka dengan gayanya Mbak Puan belakangan ini. Iya. Bagus banget gayanya Mbak Puan. Iya. Itu gaya-gayanya KTK kan gitu. Iya, Gaya rangkul. almarhum bapaknya kan ngerangkul semua gitu kan. Terlepas perbedaan politik segala macam, kita itu berkawan loh gitu. Iya. Bagus banget loh Mbak Puan. Bangsa kebangsaannya lebih kelihatan. Lebih di situ. kelihatan. Kalau Hasto ini kan kelihatan lebih konfrontasi dan Konfrontasi. Arogan. Dan dia. itu di bawah itu kurang setuju, kurang diterima. polarisasi. Iya. Dengan narasi Soekarno-nya bagaimana. Kalau Soekarno itu kan yang kita tahu konfrontasi dia itu keluar. Iya. Dia tidak ke dalam. Iya. Dia keluar negeri, ke internasional ya. Iya. Jadi tapi Hasto mengambilnya bahwa dia konfrontasi ke Dalam dalamnya negeri. sendiri. Jadi aku sih lihatnya ini ada agenda pribadi dia Bisa soal jadi, ini. ya. Kesimpulannya kakak. Dugaan saya. Kalau kami kan sama politisi nggak berani. Saya kan kultur kan. Seperti itu. Pemilih gitu. Pilih kita. Kalau kita politisi ini kan Korea. Juragan nanti marah gitu. Itu. Jadi Karena di internal PDIP-nya juga ya itu tadi ada polarisasi. iya. Kan kelihatan banget. Bahkan kayak yang nggak suka sama Hasto itu banyak buah dari Hasto itu coba untuk ngegeser-geser Susunan caleg itu. susunan caleg gitu. Incumbent pada banyak yang nggak lolos loh Iya. tahun ini. Banyak yang nggak lolos. Dapil 2 DKI aja, incumbent 2 orang nggak ada yang lolos. Iya ya. Itu ada incumbent loh dua-duanya nggak lolos. Satunya kawan kita. Iya, Bang Masinton. Tapi Padahal kita udah berharap banget Bang Masinton bisa duduk karena kita iya, ngeliat
siapa lagi nih di antara format caleg kemarin ya? Siapa lagi nih yang punya nuansa gerakan selain dia? Nggak ada. Oke lah. Gitu kan? Kasihan lah, ya. Iya. Nggak ada. Terlepas dia apa namanya? Ya orang Batak pada umumnya lah kan gitu. Tapi ya. secara gerakan dia masih peduli. Masih merepresentasikan. Visinya Dia aja, masih punya visi. Gitu. Dia didrive oleh visi. Jadi Betul. nilai gerakannya itu Kalau ada yang nggak cocok bagi dia hajar sama dia kan gitu. Dia berani, masih berani. Tapi ketika dia nggak terpilih, waduh, siapa lagi nih yang bisa kita harap kan gitu. Bang Itu Trimet memang. juga nggak lolos, kan itu. betul. Itu Trimedia Panjaitan nggak lolos, Arteria Dahlan nggak lolos. Banyak link kamu dulu. Kabarnya nggak lolos kabarnya. Aku belum ngecek lagi. Mbak Ning juga nggak lolos. Iya. Siapa? Mbak Ning. Tapi anaknya lolos, kalau nggak salah. Anaknya lolos. Itu DPRD kalau nggak salah. DPRD. Oh, DPRD. DPRD KRI. Banyak yang selama ini kita sering dengar lah, sering nonton di TV, di forum-forum debat. Ya, Hari ini vokalis-vokalisnya. vokalis-vokalisnya gitu. Close mic Kemarin mereka. ini iya close mic, makanya ada kayak jokes kita nih anak-anak kelakar tuh ada jokes gitu kan. Karena kan kita sering nongkrong bareng Bang Masinton, sering baik banget. Beliau tuh baik dalam artian dia mau sharing loh sama kita, gini loh politik gitu loh. Dia mau sharing sama kita yang muda-muda ini. Begitu kita dengar kabar dia nggak lolos, kita itu kayak apa punya jokes itu. Waduh, bahaya nih. Ntar tiap minggu dia open mic di sini. udah gak ada aktivitas lagi. Enggak, belum. Sukron punya itu. Iya, Sukron. Itu Sukron akrab banget sama Bang Masinton. Akrab banget Sukron tuh. Karena kita sempat juga di apa namanya? Difasilitasi lah sama Bang Masinton. Bukan dalam bentuk uang atau apa. Dia ngelihat bahwasanya oh ini anak-anak punya aktivitas gitu loh. Baik. Oh ini positif nih gerakannya. Gue punya ruangan, pakai aja gitu loh. Betul. Nah dia kasih ruangannya untuk kita syuting gitu-gitu kan, untuk kita berkarya. Sebelum kita punya studio ini kita pakai di tempat dia studionya, pakai aja. Bahkan kalau kita datang itu mau konten, staff-staffnya pada keluar gitu. Oh udah datang ya bang, gitu. Mereka keluar gitu, kami yang masuk. Bang Paul itu kawan kita paling baik. Paling baik. Masih Sayang banget. memang dia nggak lolos. Jadi aku kan kenal dia udah lama ya, lebih dari 10 tahun gitu kan. Jadi Itu yang di meninggal almarhum Bang RR kan dia datang tuh. jadi kalau mau kangen suaranya RR sekarang ya Didengar dia. Denger dia. Jadi baik banget dia. Stand up dia pertama bareng Kelakar itu yaitu impersonate suara Bang RR. Dia bilang tuh telepon-teleponin orang pakai suara Bang RR kan. Dapat duit ya. orang pikir Bang RR beneran. Karena mirip banget Pak. Mirip banget suaranya tuh. Jago banget. Jago Ditiruin nih. sama dia. Apa cedal-cedal. Cadalnya, cadel-cadel itu bisa ditiruin sama dia. Dan paling disayang sama Bang RR. Paling sayang gitu. Paling disayang dia. Makanya kita yang kayak kecewa sebenarnya, kecewa aduh nggak lolos nih kan gitu. Tapi saya lihat dianya juga apa namanya? Wajah kemenangan itu tidak pernah hilang dari dia karena Ya. dia orang gerakan. Betul. Jadi Karena dia dari nol. Dia berjuang Dari itu nol. mau di luar mau di dalam dia Betul. tetap berjuang. Ya. Jadi aku pribadi sangat kenal baik Betul. dia. Jadi kedepannya pasti Masinton juga tetap dia Ya, nggak akan berjuang hilang dengan- lah iya, dari jalur-jalur politik itu tetap Iya. apa namanya tetap jalan seperti itu. Ya dia kembali lebih banyak beraktivitas dengan rakyat lagi Iya. itu seperti itu. Kelihatannya sih gitu. Nah. Kemarin dia baru pulang kampung ke Tapanuli Tengah, ke Sorkam. Dia bertemu dengan warga. Oke juga nih orang gitu. Mau maju bupati apa gitu. Kan sekarang kita curiganya gitu. Pasca pemilu orang baik ke rakyat ini mau maju Iya. bupati apa gitu. Iya. Gitu. Bagus sih ya, yang bagus komunikasinya di PDIP salah satunya dia. Betul. Itu aku lihat dia. Dia bisa ketemu siapapun. Iya. Dia Kalau bisa. kita sih berharap kan PDIP ke depannya ini bisa lebih, kalau nggak tahu ya sih, ini kita orang luar ya, tapi Ya kita punya harapan orang, lah. tapi Iya. bolehlah kita berharap sebagai sesama anak bangsa ya, Iya, iya. bahwa PDI ini bisa kembali pada garis nasionalisnya lah. Iya. Bukan simbolis doang ya. Nah, nasionalisnya bukan simbolis Iya, doang, iya, iya. tapi benar nasionalis, Iya. mengutamakan kepentingan Betul. nasionalnya gitu kan, mengutamakan persatuan nasionalnya seperti itu, Iya, iya. menghindari polarisasi yang tidak prinsipil, Iya. yang sebenarnya hanya momentum. Iya. Betul betul. Itu Ya pergantian itu kan wajar kan Iya. gitu, hal yang wajar. Kita berharap sih gitu.
Tapi ini pasca nih sekarang menuju pelantikan. Oktober nih masih sekarang 6 bulan lagi. 6 bulan. 6 bulan kurang lebih 5 sampai 6 bulan lagi kan karena ntar malam udah masuk 1 April kan. 1 Mei, 1 Mei, May Day. Udah masuk May Day kan gitu. Artinya 5 bulan ke depan nih menuju 20 Oktober. Prabowo udah ketemu semua partai. Banyak partai lah, PKS yang belum ketemu kan. Karena itu. Ini beda. PKS-nya yang mau ketemu. Iya, PKS udah ngundang. PKS yang ngundang. Iya, iya. Udah ngundang. Iya. PKS-nya yang mau kan. Iya. Prabowo-nya berhalangan. Berhalangan. nggak Ya. bisa datang, ya. Kata partai sosmed sih nggak datang. Kita lihat gitu kan. Nah, ini udah ketemu nih PDIP udah ketemu. PKB, Nasdem udah ketemu, segala macam udah ketemu lah. Bahkan ada statement siapa ya? Statement Muzani kalau nggak salah ya. Muzani atau Bang Dasko atau siapa atau aku lupa. Mengatakan bahwasanya semua perwakilan partai itu mendapat posisinya masing-masing gitu loh. Ada janji itu dari Pak Prabowo. Artinya kan ini ada tawaran menteri nih masing-masing kan. Ada nih kalau statementnya kayak gitu kan, setiap perwakilan partai itu kita kasih tempat yang terbaik kan gitu istilahnya. Statementnya seperti itu. Nah, ngelihat ini konfigurasi ke depan, politik ke depan. Koalisinya 02 aja udah gemuk nih. Banyak ada 8 partai kan. Tambah 9 tambah 9 ya, 9 partai ya. 9 partai. Terus nanti dari kubu 01 masuk, kubu 03 masuk. Nah, berarti siapa oposisinya nanti? Itu penting juga kan untuk menjaga atmosfer demokrasinya kan. Perlu ada oposisi segala macam yang bukan untuk menyerang tapi sebagai antitesa lah. Gitu. Ataukah memang strategi Pak Prabowo nggak datang ke PKS biar PKS jadi oposisi gitu? Gimana tuh? Gimana menurut Pak Dom nih? Nggak tahu kalau Ada info-info nggak nih di dalam nih? Cuma kalau aku melihat pemikirannya Pak Prabowo itu memang punya kecenderungan atau punya satu tendensi untuk merangkul semua dan punya satu konsepsi tentang berdemokrasi yang mungkin berbeda dari yang kita pikirkan. Iya. Jadi konsep oposisi ini sebenarnya akan lebih berjalan di dalam satu sistem parlementer ya kan. Oke. Ketika bentuk parlementer ada koalisi antar partai yang kemudian membentuk pemerintahan dan ada oposisi yang men-challenge ya kan kebijakan itu di parlemen. Nah, kalau kita lihat pola yang berjalan selama ini di Indonesia, itu bahkan partai-partai yang ada dalam pemerintahan pun bisa men-challenge menteri-menteri yang datang ke DPR ya kan. Dalam hearing-hearingnya. Dalam hearing-hearing di DPR misalnya. Itu partai misalnya diundang menteri apa gitu ya, diundang ke DPR. Itu pasti di-challenge oleh semua partai. Betul. Ini kebijakan ini gimana ya kayak Pak Mahfud waktu itu kan di-challenge sama Bambang Pacul kan. Iya, gitu. Pak Mahfud gitu. Kemudian Pak Prabowo juga kemarin kan waktu sebagai Menhan, kapasitas sebagai Menhan juga kan di-challenge di dalam Komisi 1. Ya kan? Jadi sistem berdemokrasi kita kelihatannya berjalannya memang seperti itu. Beda dengan sistem bernegara lain ya. Parlementer kan. Iya presidensial ya gitu menurut ini. Tapi aku lihatnya kan gini, Bung Dom, Pak Prabowo itu selalu mengungkapkan bahwa satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan itu terlalu sedikit. sedikit. Jadi itu dia mendalami soal itu. Jadi dia merangkul semua dan ajakan Persatuan Nasional itu. Gitu. Cari makanya mungkin yang dibilang tadi itu Bang Dasko bahwa semua partai itu ada jatah-jatahnya, semua itu adalah dalam konteks bahwa kalau ada memang kader terbaik dan apa, kenapa tidak kan gitu. Kenapa tidak mengisi isi posisi untuk agenda Persatuan Nasional, lalu kemudian yang paling penting itu adalah keadilan sosial atau agenda cita-cita yang diperjuangkan selama ini untuk Indonesia yang lebih baik kan gitu. Nah, memang soal komunikasi politik itu kan terus berjalan, apalagi waktu 6 bulan ini atau 5 bulan ini sebenarnya bukan soal lamanya, tapi ini kesempatan untuk menyeleksi orang-orang yang tepat, orang-orang yang Farhan langsung ketawa.
Karena kemarin kita buat episode sebelum ini ya. Jadi Kita buat itu foto. jadi Begitu kita tayangin ternyata ditangkep nih sama teman-teman media. ada yang doorstop di istana. Ada yang doorstop. Ternyata kawan ini banyak musuhnya. Jadi mention nama. Iya. iya, Jadi kita sebut waktu itu kalau bangsa ini mau maju atau kalau Pak Prabowo Iya. pengen visinya itu bisa berjalan, Pak Bahlil tuh jangan jadi menteri lagi bukan, gitu loh. bukan. Jadi Oh, gini. Bukan soal. Sebagai- Jadi gini, ini kan ada agenda persatuan nasional. Ya. Lalu bagaimana mewujudkan visi keadilan sosial itu kan. Ya. Nah, apa tuh? Ada Paling tidak, hambatan-hambatan iya. ketika beliau jadi Paling menteri tidak lagi. ya ini kontribusi kita ya. Ya. Terlepas kita sebagai pendukung tapi berkontribusi tidak hanya dalam konteks kita pemilu tapi Ya. di luar itunya. Ini ada kesempatan 5 bulan ke depan 6 bulan ke depan menyeleksi ya kan para pemimpin yang mengerjakan visi-visi itu nanti Ya. paling tidak orang yang bebas dari persoalan-persoalan yang sudah Subjektif dibicarakan ya. oleh publik. Ya. Misalnya kawan kita itu kemarin kan yang kita bicarakan itu. Aku baca laporan Tempo. Terlihat dia konfrontasi dengan menteri senior di Ya, situ ya, kan ya. soal tambang. Ya. Jadi lalu dengan aku ungkapkan aja ya, majalah Tempo juga itu tidak akan berakhir ini konfrontasinya. Lalu dengan beberapa elit-elit lainnya. Nah, kalau dia ada di dalam, ini membebani pemerintahan Pak Prabowo nanti. Masa sih waktu yang kita perlu untuk kerja hal yang mewujudkan visi itu terhambat dengan hal-hal yang begini. Tapi ini bukan soal kawan itu aja ya. Ya. Ini untuk semuanya sebaiknya Ya, memang hari inilah ya kita bilang ada beberapa menteri yang mungkin ke depan itu karena usianya masih muda dan populer lah di kalangan publik kan sering muncul namanya, semisal Pak Bahlil, Erick Thohir, semisal ya. Iya. Terus apakah Luhut lanjut lagi di kabinet atau enggak kan gitu-gitu tuh sering dibicarakan di publik kan gitu. Iya, itu kita sepakat lah Bang Nom ya. Artinya kriteria pemimpin itu kan paling penting itu integritas nomor satu kan, kapasitas, kompetensinya dan lain-lain itu. Jadi kalau orang-orang yang bermasalah ini kan berbahaya ke depannya buat bagaimana mewujudkan visi itu. Ya. Jadi ini waktu yang baik sebenarnya dalam waktu beberapa bulan ke depan itu untuk menyaring, menyeleksi. Betul. Ya dari A sampai Z-nya mereka. Sebenarnya tidak hanya memang level menteri, dalam level lain pun Jadi betul-betul clear ya. Kompromi iya, tapi tidak pada hal-hal yang bermasalah itu. Itu menurut saya. Bahkan per hari ini ya banyak kritik ke Erick Thohir gitu. Indonesia kalah lawan Uzbek itu gara-gara Erick Thohir copotin beberapa komisaris itu. Gara-gara ada siapa? Ada tuh. Itu Yang tuh gitu. terlalu Itu kan. jauh ya, terlalu jauh. Ya. Itu kegagalan di timnas Indonesia gara-gara itu. Jadi Gara-gara orang yang ada copot pasti. itu memanfaatkan situasi itu ya. Iya. Itu Aku sampai tidak sejauh setuju. itu. Kalau bola lah Pak Erik oke lah. Iya. Kita setuju itu Iya. seperti itu. Tapi kita bukan ngomong person ya, tapi bahwa person yang kita ngomong ini kan memang sudah terekspos di publik. Betul. Itu sebenarnya. Iya kan? Jadi bagaimana kita mau mengerjakan hal yang besar tapi hambatan-hambatan itu pada diri kita itu punya masalah. Ya. Itu sebenarnya. Jadi menghambat kerja-kerja besarnya ya. Itu. Jadi 5-6 bulan ke depan ini waktu yang baik ya Untuk menyeleksi. Jadi proses untuk Oktober itu sangat baik untuk menjadi nanti menentukan siapa isi posisi-posisi yang penting itu sebenarnya menurut saya. Ya kita di luar selama ini ya 20 tahun ya Bang ya. 20 tahun di luar ini melihat itu yang kita perjuangkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu. Betul. Jadi Bang Dom itu memperjuangkan dari tahun 90-an yang begini. Betul. Kan soal bagaimana mewujudkan nilai-nilai itu tadi itu sebenarnya. Ya kalau dari sudut pandang kita di partai sih, partai koalisi ya itu ya pastinya menyerahkan sepenuhnya ke Pak Prabowo dan ya, Mas Gibran ya. Ya. Karena mereka yang memegang hak prerogatifnya untuk menyusun kabinet ke depan gitu. Meskipun dalam tradisinya Pak Prabowo itu selalu demokratis, selalu menerima masukan-masukan dari teman-temannya.
Termasuk kemarin misalnya waktu pemilihan calon presiden sebelum Mas Gibran masuk, itu pun dia undang kita semua, Oke. partai-partai semua, Iya, dari partai besar seperti Golkar, Demokrat, PAN, sampai dengan partai kayak kami ya, Partai Prima, itu diundang dan diminta semuanya pendapatnya satu persatu ditanyakan. Siapa Siapa kira-kira? satu persatu diminta. Pasti itu jawabannya malu-malu. Waktu itu semuanya menyerahkan ke Pak Prabowo kan? Jadi Cuma dia masih desak juga. Suruh tulis namanya, dibagi kertas. jadi Bagi kertas. tidak diungkapkan, kalau nggak mau diungkapkan karena malu, tulis. Bilang oke, katanya, kalian semua menyerahkan ke saya, tapi saya tetap ingin tahu aspirasi kalian. Bagi kertas katanya. Demokratis Jadi, banget nilai ya. demokrasinya ada. Jadi Pak Prabowo tuh masih Musyawarah tetap mufakat itu. Ya, ini termasuk soal ini juga ini penyusunan kabinet segala macam. Padahal Ya, kan ini hak prerogatif dia. Padahal Tapi dalam pasti hati dia kan akan ada yang ini. pengen juga kan. Iya. Waktu itu kan. Iya, Pak Prabowo juga. Ya saya sepakat sih bahwa itu hak prerogatif presiden kan. Tapi ini sebagai Bang Masukan Don ya. tadi paham itu bahwa ini aspirasi Iya. sepertinya. Toh aspirasi ini juga punya nilai kan untuk pemerintahan beliau 5 tahun nantinya ke depan seperti ini itu. kan. Jadi saya pikir yang terbaik lah Ya. kita kasih gitu. Bahwa tidak mereduksi nilai hak prerogatifnya beliau itu. Karena aku ngelihat mungkin gini ya, Pak Prabowo itu mungkin sadar bahwasanya dia nggak akan lama nih jadi presiden. Mungkin hanya 1 periode kan gitu. Dia pasti akan maksimalkan waktu yang ada untuk bekerja sebaik-baiknya kan. Nggak mungkin dia sia-siakan dengan berpikiran oh ya udah nih kita tampung dulu bagi-bagi jabatan, nanti kan ada periode kedua baru kita eksekusi semua kan gitu. Kan nggak mungkin kayak gitu. Pak Prabowo kan punya visi, oh gue punya waktu 5 tahun nih. Gimana caranya 5 tahun semua program, semua visi terlaksana. Pasti itu kan di dalam pikirannya Pak Prabowo. Dia nggak mau gagal juga dong jadi presiden. Betul. Tuh, dia udah 3 kali nih jadi capres, sekali jadi cawapres. Paling tidak fondasi yang akan dia wariskan ya. Betul. Pemerintahan mendatang itu sudah lebih jelas ya. Kayak makan siang gratis itu kan itu fondasi sebenarnya program itu. Yang nggak bisa dipanen besok juga kan, langsung di hari H kan nggak mungkin. Tapi dia memulai. Bahkan hilirisasi. Iya, Hilirisasi. Karena hilirisasi di masa Pak Jokowi kan baru 1 item itu. Iya, nikel. Ini dia merencanakan 21 item. Betul. 21 sektor ya. 21 sektor. Dari 1 sektor cuma nikel ke 21. Iya. Artinya tantangannya luar Berat biasa. banget kan. Nah, dia butuh orang-orang yang bisa kerja keras dan Ya butuh tim yang tim yang solid lah, super tim lah kan kalau Super gitu. tim, bilang. betul. Gitu. Pasti itu. Ya kalau tadi Farhan menyinggung soal misalnya kalau diajak semua kan, lalu Cuma oposisinya. asal-asalan lah, asal-asal Oposisinya bagi siapa? kue. Ya Bang Dom bilang selama ini juga partai yang bagian dari pemerintah juga kan Bisa men-challenge, begitu menteri-menteri masuk ke DPR juga challenge di DPR kan gitu. Ya. Jadi gitu. Lalu oposisi itu tidak terletak pada partai yang mengisi posisi Iya. masuk parlemen ya. Iya. Tapi kita juga teman-teman di luar yang selama ini menyuarakan, kita berharap mereka jangan berhenti untuk mengawal ya, mengoreksi sama kalau bisa ya memberi kontribusi pencerahan atau apa gitu, seperti semuanya baik dan itu welcome kan sebenarnya. Nah memang ya lobby-lobby yang sekarang ini memang kekhawatiran orang itu tadi lebih pada suara-suara selama ini bahwa siapa yang menjadi oposisi. Ya, kita akan menjadi oposisi bila mana itu kebijakan melenceng kan gitu. Iya. Tidak mesti Iya, yang mengambil kalau lurus lurus saja nggak tidak perlu kan tidak gitu. mesti. Tidak maksudnya dari luar. Tidak. Ya. Kita di Dari dalam dalam sendiri pun sebenarnya bisa memberikan Betul, masukan. masukan dan- Ya, dalam, Bisa mengkoreksi lah. bisa mengkoreksi dalam tanda petik gitu. Bisa. Tapi harus kita apresiasi lah, misalnya cara komitmen Pak Prabowo ini mengajak semua komponen anak bangsa untuk mengambil peran ya, mengambil bagian. Itu istilah saya itu Indonesia ini kan ini Bang Dom, sampan besar, tidak bisa didayung satu orang, harus banyak orang, seperti itu. Jadi memang ya udah. Ya ini kayak Bung Karno dulu mungkin ya. Yang Ya. ketika ada 3 spektrum politik di Indonesia, Ya. dicoba Coba untuk rangkul semuanya, semuanya. kan gitu. Memang nggak mudah. Memang nggak mudah, tantangannya memang nggak mudah. Cuma Betul. mau nggak mau ya. Yang terpenting itu ada satu visi yang jelas saja, visi kebangsaan yang jelas, yang bisa platform yang bisa menyatukan semua itu.
Karena kalau lihat dari polarisasi gagasan misalnya di dalam Pilpres kemarin itu kan kalau mau dibelah itu sebenarnya nasionalisme versus liberalisme. Kalau mau dibelah, Iya, iya. bedah ini gagasannya ya. Nah ini juga yang Itu- dirindukan itu yang dari di- Prima sebenarnya. Banyak orang nanya. Kemarin aku pulang ke Medan. Ada dua hal yang banyak disampaikan orang ke aku. Hmm. Yang pertama itu masalah gimana analisanya Prima. Gitu. Karena mereka selama ini selalu baca tuh situasi nasional dan situasi internasional dari dari Prima dan PRD kan. Selalu mereka tunggu. Ini ke depan gimana nih Han? Waduh, belum nih kayaknya. Ini masih disusun kan. Itu pertama. Yang kedua yang disampaikan mereka, wih Prima dapat 2 kursi menteri nih. Kok mereka yang tahu kan? Mereka yang tahu. Udah diklarifikasi sama Bang Dasko. Yang beredar semuanya gak ada yang Iya, benar. benar. Jadi mereka, aku ketemu elit-elit politik di Medan, di Sumatera Utara, ketemu elit-elit tokoh-tokoh publik lah. Sama, dua itu yang dibahas sama mereka, yang disampaikan. Yang pertama gimana situasi nasional menurut Prima nih ke depan. Yang kedua, wih 2 kursi menteri katanya. Kalau situasi nasional, kalau menurut aku jelas tantangannya ini kan apa namanya platform nasionalisme dari Prabowo Gibran ini kan clear sebenarnya. Oke. Clear. Yang belum clear itu bagaimana turunan dari nasionalismenya ini sehingga tidak hanya menguntungkan segelintir oligarki. Oke. Ya kan? Nah, Bisa ini yang merata nih. di-challenge dengan ide liberalisme sebenarnya. Yang sebenarnya nggak nyambung kalau menurut saya ya. Nggak nyambung. Jadi seharusnya di-challenge itu dengan ide nasionalisme yang progresif. Oke. Artinya nasionalisme, oke, kita membendung kekayaan nasional ini nggak keluar dengan mudah, yang mentah-mentah itu diekspor semua keluar dengan mudah, kita bendung itu dengan satu gagasan nasionalisme yang sifatnya spasial ini membendung. Terus yang kedua adalah pemerataannya, keadilannya, keadilannya, progresifnya kita harus kita dorong supaya harusnya tidak di-challenge hanya itu. 1% itu yang menguasai, tidak hanya segelintir orang itu yang menguasai. Karena bisa aja kan, Iya. hanya 1% Ya, yang menguasai. bisa aja nanti ya ini atas nama nasionalisme ini pokoknya milik dalam negeri, Tapi dikuasai tapi segelintir orang aja yang menguasain itu jadi masalah juga ke depannya nggak akan bertahan pemerintahan ini. Dan kukira sih Pak Prabowo sadar soal itu. Salah satu problem yang masih membebani bangsa kita ke depan ini adalah masalah keadilan itu. Makanya dia terus mengulang-ulang kemana-mana kan. itu, Ya kan rakyat ini masih belum bisa makan, ini makanya kenapa makan siang gratis segala macam. Bahkan yang di-challenge sama akademisi atau apa tuh guru ya. Yang di Malang tuh, yang kita nggak butuh makan siang gratis gini. Iya Bapak nggak butuh, tapi anak-anak yang lain butuh. Pak Prabowo kan jawabnya gitu tuh. Sampai dia agak Apalagi kesal, dengan kan? fenomena munculnya Bobon Santoso misalnya makan banyak, masak-masak dengan besar-besar. orang Papua segala macam itu kan membuktikan bahwa ternyata benar. Gitu. Kelaparan itu ada gitu. Nyata gitu. Nah. Orang anak-anak nggak makan itu ada. Gitu. Ya memang kan soal aspek keadilan sosial itu kan disuarakan oleh Pak Prabowo itu dari zaman dulu ya, lalu kemudian dia berusaha berjuang lewat institusi politik, dia mendirikan Partai Gerindra, ya kan, dan dia menyuarakan soal kesejahteraan di situ lewat bagaimana wong cilik petani dan lain-lain ini. Nah, keinginan dia itu kan bahwa seperti Bang Dom bilang itu tadi, dia berusaha untuk mencegah agar kue ekonomi itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, yang disebut oligarki ini tadi. Kalau harapannya bahwa ini sumber daya alam kita itu besar, ya. Kok hasilnya begini kan? Jadi gitu. Kok nggak Jadi ada pemerataan? iya tidak ada pemerataan. Banyak lah yang kita juga jangan terlalu pesimis karena kan belum ini kan. Jadi paling tidak kan wacana dan narasi ini tidak pernah putus oleh Pak Prabowo. Dia udah selalu Seenggaknya dia udah punya visi itu. Iya. Dia sebelum dia di militer aja dia dia sudah memulai mengerjakan itu kan. Jadi gitu. Lalu kemudian begitu dia tidak aktif lagi, dia berusaha berjuang lewat HKTI. Nah, jadi gitu. Lalu kemudian dia berusaha lagi, ada cara yang lebih ini lagi untuk memperjuangkan ini lewat partai politik dan investasi dia. Dia gitu. Dia satu-satunya mantan militer yang mendirikan partai politik dari nol. Iya. Dan Itu harus akui. Dan sukses. Jadi kalau orang masih meragukan nilai demokrasinya dia itu kan,
Jadi itu juga mendidik anak-anak bangsa. Iya. Bang Yos kan alumni Hambalang. oh iya, Alumni saya kader. Kader. Alumni Hambalang. Saya 2008 di sana. Itu ribuan anak-anak muda kan saya habis dididik terus itu. Itu saya ngalamin sendiri yang dia minta dicatat sampai sudah diserahkan ke dia untuk silakan Bapak yang menentukan siapa cawapresnya gitu. Dia masih tetap minta. Iya. Saya tetap minta nama-nama dari yang Dari diusulkan oleh pimpinan partai pimpinan politik partai ini politik. Jadi waktu zaman SBY kelompok-kelompok civil society kan oposisi ini mengajak Pak Prabowo untuk udahlah ketidakpuasan terhadap pemerintahan SBY ajak untuk lawan kan gitu. Iya. Kan itu waktu itu menyelesaikan lah pemerintahan. Dia bilang enggak, saya ikut jalur demokrasi 5 tahun. Iya, Dia iya. sebuah komitmen loh. Iya. Iya. Ikut jalur demokrasi dia. Dia coba gagal, Iya. coba lagi. Bayangkan 2004, 2009 ya kan? 2009 dia 2014. udah ikut partai politik. Iya. Lalu 2009 ke 2014. Jadi dia ikut semuanya. Ya 2004 dia konvensi Golkar waktu itu Iya. ya. Jadi apa namanya? Dia jiwa demokrasinya itu tidak mungkin hilang, ya kan? Iya, Kalau orang meragukan itu ya perlu dipertanyakan orang. Iya. Toh dia bagian dari partai peserta pemilu yang Iya. besar juga. Itu Kalau mau diusut lebih jauh sebenarnya kan dia didikan barat ya. Iya. Dia dari kecil. Dari kecil kan Iya, dari banyak kecil. sekolahnya di luar. Di kan. luar. Betul. Walaupun dia bergaul dengan Suhogi ya. Iya. Apalagi temannya Sogi. Iya. Seorang Alif aktivis. Rahman, Suhogi. dia mengenal. Jadi walaupun mengenyam pendidikan militer tetapi Iya. wawasan jiwa- kebangsaannya ada gitu. Ya intinya dia soal modernisasi itu dia mengalami lah. Dia Iya, dan di iya. pelakunya juga. Di militer pun dia melakukan itu ya. Iya. Jadi gitu. Kita dengar cerita dari banyak orang bahwa selama dia menduduki posisi dimanapun pasti ada hal yang berbeda. Hal yang berbeda itu punya makna, punya nilai gitu. Iya. Ya entah bangunannya, peralatannya, soalnya itu kan terobosan semuanya kan. Jadi gitu. Artinya tipe-tipe begini mau ditempatkan dimanapun pasti ada nilainya, ada perubahannya seperti itu. Nah sekarang di usianya yang begitu tua, yang dia perjuangkan dulu agar saya mau ingin perubahan, ya kan, saya ingin cita-cita keadilan sosial ini terwujud. Satu-satunya cara itu saya harus jadi pemimpin, Iya, kan gitu. iya. Saya harus jadi presiden. Presiden. Ini waktunya Iya, iya, perubahan iya. itu Bang Dok, menurut saya. Iya. Nah, ini sebagai orang yang sering ketemu nih, Pak Dom, Bang Yos sering ketemu sama Pak Prabowo kan? Aku enggak. Udah lama aku enggak. Udah jalan itu tuh. Ketemu visinya aja, ketemu visinya. Sering ketemu. Aku Nggak, aku enggak. cuma pengen tahu, penasaran aja sebagai anak muda gitu. Kalau kan. Bang Dom. Ya, secara personality lah, secara personality. Aku dengar-dengar doang kan. Pak Prabowo itu orang yang sangat mengingat orang gitu loh. Dalam artian dia nggak lupa nih orang perannya apa, kebaikannya apa, bahkan nama, profil segala macam dia ingat terus di usianya yang segini ya. Itu bener nggak kayak gitu, Pak Prabowo? Setahu saya dia sangat ingat dengan orang yang paling tidak punya andil dalam kerja bersama dia. Ya, walaupun itu udah lama nggak ketemu Iya, gitu udah lama kan. nggak ketemu. Dia masih ingat gitu. Ya. Dan tidak luput untuk menyebut ya nama orang-orang yang dia Nah, itu rasa. dia lengkap malahan katanya itu kalau nyebut nama gitu kan. Ya. Dulu ketemunya di mana? Itu Kayak misalnya hafal dia. di KPU ya, pengalaman kita di KPU. Partai Prima itu kan nggak masuk di KPU. Iya, KPU tuh nggak pernah mengundang Partai Prima. Sejak gak lolos kita dianggap musuh oleh KPU. Karena kita kan konfrontasi bersengketa secara hukum berlarut-larut sampai berbulan-bulan dengan KPU 9 tuh. kali Tapi sidang. dalam situasi begini 9 kali KPU sidang. butuh dong. Jadi kan KPU tuh dalam tanda petik agak sentimen lah sama Prima itu. Aku ikutin itu. Tapi sampai acaranya ini acara pencalonan presiden segala macam gitu-gitu kan Prima nggak pernah disebut. Nah tapi Pak Prabowo di KPU tuh tetap Selalu nyebut nyebut kita, ya, selalu nyebut. tetap nyebut. Bahkan kayak yang dibacakan oleh Pak Erlangga
yang Iya. di waktu pencalonan ya waktu itu. Iya. Itu kan juga Prima selalu ada itu kan. Iya. Pasti kan dipesanin itu sama Iya. Pak Prabowo atau protokolernya. Ini disebut nih gitu. Kadang kan ada yang nggak mau nyebut kan. Iya, ya, karena dianggap Iya. bukan peserta pemilu gitu kan, nggak penting gitu kan. Iya. Tapi dia selalu ingat dan selalu dorong untuk ada nama Iya. Prima tuh. Beliau Kayak sih yang- saya lihatnya detail ya. Iya. Misalnya Iya. kalau ketemu orang itu apa kabar keluarga, Iya. anak bagaimana, ya kan, makannya apa, sekolahnya Iya. bagaimana. Jadi memang apa namanya kebapakannya. Iya, iya, Itu iya. nilai kebapakannya. Iya. Nah, kalau Bapak kita itu Ebel. seperti itu dari yang Bandom, dimanapun posisi dia itu selalu ini juga pembelajaran bagi Iya. kita semua ya, soal etika dan lain-lain, menghormati yang tua. Itu etika, itu Iya, iya, iya. tidak bisa di apa ya, itu pembelajaran yang paling mendasar ya, dan itu budaya Indonesia banget itu Pak Prabowo. Jadi selalu sopan santun dan Iya, mengingat kepada orang itu, besar kecilnya jasa orang itu dia selalu Selalu ingat ya. Iya. Jadi ketemu orang itu dia selalu ini Iya, ini, iya, ini, ini. Saya sih lagi-lagi kesan saya itu satu karena saya sering baca ininya dia, dengar langsung Tulisan-tulisannya ya. pidatonya dia, ya singa podium juga. Jadi, Iya, dan- singa podium. Iya, karena dia banyak bacaan, jadi tidak baku dengan teks ya. Iya, Itu iya. keren banget itu. Lalu dia sangat apresiasi peran-peran intelektual. Itu Iya, iya. itu sangat apa namanya berkesan buat saya. Lalu kesan saya juga karena saya beberapa kali interaksi itu ini ya waktu dengan almarhum kan, dengan Bang Rizal, karena buat dia dengan Pak Hasim itu, Pak Rizal itu seperti apa Adik namanya, ya? bukan kayak peran ayahnya, Oh, ayahnya iya. Pak Sumitro, ekonom. Iya, iya, Jadi iya, itu apresiasi dia seperti papi ya dari itu tuh gitu. Jadi makanya kemarin waktu meninggal itu Pak Hasim datang pagi, Pak Prabowo datang malam, sore hari. sore. Karena mereka punya kesan ya kan, kesan yang begitu apa ya, dari segi porsi intelektualnya. Iya, itu iya, itu yang menarik. Jadi peran apapun pasti diingat. Iya, iya. Itu Sama mereka tuh. saya Walaupun kan mungkin sempat berseberangan atau apa. Tapi tandanya kan beliau ini orang baik, ini kan prajurit-prajurit yang dulu itu selalu menceritakan beliau. Iya, iya, Jadi iya, waktu saya di Hambalang itu 2 malam itu saya mendengar cerita dari apa namanya, tim pasukan-pasukan di Timur bagaimana dengan Oh, dia. iya. Jadi menceritakan yang begitu lama itu kan artinya punya kesan yang Mendalam, begitu. Dan tetap ikut di usia tuanya mereka yang umur 60 itu tetap ikut setia sama Pak Prabowo ya. Jadi Aku ketemu juga ada beberapa mantan-mantan Kopassus gitu kan. Ketemu. itu ya yang dibilang loyalitas tanpa batas, tapi karena memang selama waktu kepemimpinan kan punya makna, punya kesan. Iya. Itu ya ada hal sangat kita untuk mempelajari ini sebagai generasi ini ya, muda itu menurut saya, Bang. Sampai ada yang apa namanya punya statement lah, mantan bawahannya Pak Prabowo nih. Kalau semisal hari ini Pak Prabowo bilang aku harus mati gitu. Itu saking setia gitu. Waduh. Masa Bang gitu. Iya. Setia. Oke lah. Gitu. Dan prinsipnya Dan dia ngikutin kan dari gini, lama, kan? aku tangkap gini prinsipnya. Biarkan orang nggak suka sama saya, tapi saya nggak gitu. Iya, Pikir iya, gitu. Biarkan aku ditipu sama orang, aku nggak mau nipu orang. Tapi prinsip seperti itu karena apa? Pada diri beliau itu sabar orangnya. Kalau orang nggak sabar, mungkin sekali calon 2 calon itu udah berhenti. Itu Bang. Udah capek lah ya. Udah capek gitu. Nah, itu yang dibilang Gus Dur itu orang paling tulus itu kan. Iya, iya. Gitu. Itu sebenarnya. Tapi kalau anggapan orang yang bilang ini masa jabatan Pak Prabowo nggak lama, cuma 2 tahun gitu. Nah itu di dalam nanggapinnya gimana Pak? Kalau itu Pasti ada rumor yang sulit dipertanggungjawabkan karena kan dari segi kesehatan pun Pak Prabowo sangat menjaga dia. Oke. Sangat menjaga kesehatannya. Jadi misalnya persoalan dengan kakinya itu pun sebenarnya kan masalah apa namanya, cedera waktu masih aktif. Iya, aktivitas. iya. Dan itu rata-rata penerjun itu banyak yang mengalami seperti itu. Termasuk kayak Pak Ria Mizard ya. Oke. Itu juga pun Sama ya. punya persoalan yang sama di usia tertentu. Iya. Itu ada entah pengapuran atau apalah saya nggak tahu ya, tapi Karena kurang lebih benturan-benturan gitu kan. ada
masalah yang seiring dengan usia muncul. Tapi Iya. dalam hal kesehatan secara keseluruhan kan masih. Bahkan terakhir kan masih nerbangin jet itu kan. Iya. Ada yang masih, dia buat. masih ngikut jet tempur. Iya, ya. itu kan Dan kalau orang dengan fisik nggak kuat atau lemah, jantung lemah, meninggal loh itu. sanggup. Meninggal. Iya. Dia masih kuat, masih kuat. Kan setahun yang lalu kan kalau nggak salah dia ngikut jet tempur. iya ikut jet tempur itu. Uji Kalau aku coba sih itu. lihatnya itu kemarin itu bagian dari agitasi dan propaganda ini pilpres kan. Iya. Jadi itu bagian kita juga lihat siapa orangnya ya kan itu bagian partisan juga orangnya. Jadi bahasa yang dibilang Bang Dom itu rumor itu iya, tapi rumor itu dipakai untuk kepentingan pada pilpres kemarin agitasi Iya, aja. Tapi itu juga tidak tidak menjadikan itu mengecilkan apa namanya kandidat 02 ini kan Iya, iya. seperti itu. Jadi memang segala cara dipakai itu kemarin apa menggunakan oknum-oknum yang seperti Iya, ini kan. iya. Dan buktinya sekarang juga orang ini kan hilang dari peredaran Indonesia itu seperti itu. Jadi kalau soal sehat kan uji kesehatannya Pak Prabowo keliling Indonesia, Iya, bahkan ke beberapa benua juga kan. Jadi, itu kalau tanpa fisik yang seperti Fisik ini yang prima. Fisik yang prima. Fisik yang prima. Jadi Ya, ikut hujan-hujanan segala macam Iya. di kayak di Manado tuh ya, Iya. hujan-hujanan. dan bisa memberi apa ya hiburan kepada Indonesia dengan gaya goyang Gemoynya ya. Kita berharap sehat lah. Sehat, Bang. Ya, iya. Walaupun kan kita nggak tahu umur nggak ada yang tahu. Iya kan itu Iya. tangan Tuhan lah. Banyak Tapi- artis-artis yang nge-gym, yang pola hidup sehat meninggal muda kan ini banyak. Iya. Tapi saya sebaiknya kita ya sebagai ini kan untuk pemimpin kan, toh kita sudah diberi amanah ya kita kerja selanjutnya itu tidak hanya harapan tapi doa juga. Ya, itu ya. sebenarnya Bang. Jadi Jadi kemarin itu masa kampanye itu masa yang paling benar-benar ujian fisik yang menurut saya paling. Karena waktunya sempit ya. Waktu sempit dan dia tidak cuti. Oh, Dia tidak iya. melepas posisi pekerjaannya Menhan, sebagai ya. menhan. Iya, iya. Jadi dia tetap sebagai menhan, selesai menhan dia harus jadi capres. Iya, iya. Pagi sampai sore menhan, sore sampai tengah malam capres, bangun pagi menhan lagi. Itu kan luar biasa tuh tuntutan fisiknya tuh. ya makhluk politik kan. Sabtu Minggu capres, dia harus keliling Iya, kemana-mana. Wah itu luar biasa kerjaan. Betul. Hebat lah. Jadi kalau bilang mempertanyakan fisik dan apa ya umur mungkin Berarti itu- boleh begitu tapi kelihatannya Rumor aja berarti ya ini. ya itu Ini udah untuk- selesai di pilpres itu. Ya, Jadi iya, propaganda agitasi untuk mempengaruhi pemilih itu aku Ya. lihatnya. Jadi segala cara ini. Ya kan rentetannya setelah itu ini Ya. Dirty Ford apalah. Enggak ini juga. Tapi buat kita Itu misalnya nanti Farhan ngomongin sama Bang Ferry lah kalau Udah, itu udah kita ada grup isinya berlima, ada. Ya kan saya cuma aktor Han gitu. Coba deh gitu. jadi oke lah secara ininya dan apa namanya bisa ngomong berjam-jam kan itu hebat itu. Ya. Iya Bang ya? Di podium itu. asal ada kopi dia. Asal ada Ya, kopi. dia kopiholik juga ya orangnya. Kopi ya. Kadang kan kita lihat kalau dia lagi pidato itu kopi saya mana gitu Iya. ya. Dan Mana kopinya kopi? espresso. Oh, Espresso iya. loh kopinya. Dia bukan americano atau kopi hitam biasa, espresso dia minumnya. Iya. Lihat aja video-videonya. Kecil Espresso, langsung kecil. habis gitu. Iya. Sekali minum. Espresso loh. Espresso kita anak muda aja minum itu kalau jantung lemah nggak kuat lah atau lambung kita lemah nggak Tapi kuat. kalau ke rumahnya di Hambalang kopinya namanya kopi Hambalang. Oh, ada produk sendiri ya. Produk sendiri, ada ramuan sendiri. Enak. 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 Beda lah. Padahal kita mau Kopinya orang kaya. padahal kita mau pasok kopi ke sana nih. Udah Aku ada supplier Aku dulu waktu di Hambalang nggak kopi, susu. Oh, susu ya. Susu kambing. Karena Oh, untuk jaga fisik. enggak kan beliau sendiri kan apa namanya Pelihara ternak itu ternak kan. domba kan ya. Jadi di Domba sama kambing etawa. Lembah langsung. Hambalang itu ada base camp, ada apa tempat memang Oh, iya. sekolah kader, Iya, iya, ya iya. kan, dijamin di situ makanan, kemudian gizinya, memang di tempat bagus itu.
Pak Dom kalau punya tempat gitu mungkin udah revolusi Pak Dom ya. Kita revolusi atau bertapa gitu. Bertapa. Itu untuk kalangan-kalangan filsuf Kayak Mono. Bertapa dia. Baca nulis. Ya, karena alamnya bagus banget kan di situ. Sangat. Merenung. Semakin ke atas itu memang semakin Karena aku enak. kalau mau ujian aja dulu kuliah ya, itu sebelum ujian, sebelum UTS, UAS, itu aku belajarnya di Giri Kedaton, di atas bukit, di Giri Kedaton itu di atas bukit, belajar di situ mencerna apa nih ujian besok kan, belajar dulu di situ, lebih cepat masuknya, apalagi kita berfilsafat di situ, jago. Iya. Oke lah, makasih nih Bung Dom sama Bung Yos. Sip. Kita dapat info dari orang-orang ring satunya. Kan info si kelakar Pak aja Prabowo gitu. gitu. Dan ini beda dari podcast lain yang kaku. Gimana menurut Anda gitu? Itu yang punya basic wartawan gitu-gitu kan beda. Kita nggak mau menyuguhi publik dengan hal-hal yang kaku, udah capek. Iya, Udah banyak ada ILC berdebat kan gitu. Ntar aku mau ngundang nih orang-orang yang biasa hadir di ILC, Bang Habib segala macam gitu kan, yang berdebat. Ada nggak ada gitu. karena memang politik Indonesia itu kan riang gembira. Iya, itu coba Iya, deh. kan? Toh elit-elit kita yang gembira. Setelah selesai pertempuran Pilpres mereka ketemu, mereka ngobrol, ketawa kan gitu. Masa kita lihat enggak? gaya Surya Paloh. Ada nggak tawaran lain? Habib sama Adian lagi kan. Oh iya. Kalau gaya Surya Paloh kan itu enak gitu. Kayak pemenang dia. Iya. Ada nggak tawaran lain selain masuk pemerintahan? Ya, asik gue bilang. Bagus lah. Ya, gue bilang, PKS punya apa namanya? Kami berharap hadir di acara halal bihalal kan gitu. Tapi memang Tapi di blok sama Gelora. harusnya mereka rekonsiliasi juga. Tapi nih, aku coba terakhir ya untuk kemarin pulang ke Medan ya. Aku coba untuk keliling, coba untuk ketemu beberapa orang. Coba untuk observasi kecil-kecilan di kampung-kampung rakyat gitu kan. Bener nggak sih ini korelasi bansos atau apa yang diisukan MK gitu kan, berhubungan ke Pilpres atau pemilih kemarin segala macam. Bayangin di Kabupaten Samosir Pak Dong. Samosir nih. Mayoritas Batak Kristen. 99% lagi. Tahu partai pemenangnya siapa? PKB Pak Dong. PKB Pak Dong. Jadi enggak Udik nih. linear ya. Iya. Pilpresnya Prabowo. Iya. Parlemennya partainya PKB. Kaget tuh. Biasanya sebelum-sebelumnya tuh nggak ada PKB bisa masuk di. Ini PKB loh kemarin. Gokil. Betul. Bupatinya juga Nasdem. Tapi partai pemenangnya PKB bukan Nasdem. Gokil. Ya kayak Sumatera Barat sama Aceh kan bansos juga. Iya. Iya Toh, kan? aku coba untuk coba untuk skeptis lah dengan circle 02 kan gitu. Mungkin nih nggak benar. Coba untuk observasi aja kan gitu. Observasi. Mungkin aja nih ngecap atau segala macam nggak ada bansos ini segala macam. Oke, kita observasi nih ke lapangan. Bener ternyata gitu loh. Nggak ada, itu nggak ada korelasinya. Nggak ada sih. Dan demokratis banget. Makanya itu kalau Bang Yos bilang ini pemilu paling damai, ya setuju di situ. Nggak kayak sebelum-sebelumnya kan. Ya intinya orang kalau suruh kerjakan ke TPS itu kan kerja. Bener. Jadi jangan sampai pergi dengan keadaan lapar gitu. Jadi harus makan dulu. Dan makannya dari uang rakyat sendiri. Iya. Jadi gitu itu maksudnya. Jadi memang semua lah argumentasi itu kemarin sudah diselesaikan di MK semua. Selesai semua. Jadi toh hulu dari Pilpres itu hilir dari Pilpres itu kan MK. Ya. Jadi apa yang disuarakan itu sudah disampaikan ke MK di ruang MK dan hasilnya sudah ada. Ya. Kalau nggak puas ya kalau minta pemilunya ditunda ya tunda 2029 lagi. Ya kita. tinggal inilah. Kita Tunda berharap 2029. kita berharap Prima habis ini muncul nih Pak Dong. Muncul dalam artian dimulai sebelum nanti persiapan pemilu ya, peserta segala macam. Muncul Prima sebagai yang terdepan, yang pertama GR undang-undang pemilu dulu dong. Gitu. Mulai dari pendaftaran partai politik, kemudian parliamentary threshold kan gitu. Bahkan nanti sampai sengketa segala macam bagaimana penyelesaiannya. Karena itu problem yang juga Prima alami kan sebelumnya. Tumpang tindih hukum segala macam. Wah itu. Banyak hal yang Banyak hal. perlu kita ini. Tapi dan itu karena Prima mungkin punya pengalaman di situ, empirik segala macam,
mungkin bisa tuh sebagai pertimbangan kan di MK nantinya Ya. bisa menggugat itu. Itu menarik kalau Prima Kalau berhasil di situ. sistemnya jelas, aturannya jelas, itu pasti penyelenggaranya juga pasti ini ya. Iya. Nah kalau dia melenceng kan mudah kita ininya. Benar. Seperti itu. Karena memang sistemnya kurang jelas, Iya. aturannya juga bisa dimainkan dan apa itu kan salah satunya korbannya Prima itu. Iya. Kan? Ya. Jadi Kalau soal sistem politik memang perlu didiskusikan kembali Iya. kalau menurut kita. Dan bagaimana kemarin kan akhirnya kita ngelihat kok parlemen mengintervensi juga kan di situ yang menjadi sorotan, parlemen mengintervensi KPU, Bawaslu segala macam dalam sengketanya Prima kan. Tuh. 2 kali atau 3 kali mereka hearing coba mengintervensi gitu bahkan ada partai yang menawarkan menjadi tim hukum tuh untuk KPU menggugat balik Prima kan gitu kok gokil dia. jadi memang lawannya banyak ya. Jadi waktu itu mungkin belum kenal juga. Iya. Waktu itu mungkin karena belum kenal. Belum kenal, belum tahu aja Prima itu siapa. Begitu kenal kan mereka ternyata slow juga orangnya. Slow kok orangnya gitu. Pas ketemu itu apa bang? Ya kayak Bang Doli kan di Ya, Ketua Komisi Golkar. 2 Golkar kan. Ya, ketemu di koalisi juga kan kita akhirnya bisa Cair. Karena gitu itu ya. karena nggak kenal dia pikir musuh kan. Mungkin itu. Makanya prinsipnya kan orang berani itu 2 alasannya. Satu karena dia kenal lawannya siapa, atau kedua karena dia tidak tahu siapa lawannya. Yang kemungkinan yang kata Bang Dom ini yang kedua itu, dia tidak tahu siapa lawannya. Demikian ya. Emang ya. Demikian.